Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning for you kids. How are you today? I hope you always happy, always fun, always grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And welcome back with me, Zoma, on Radio GIC 107.7 FM. And welcome back to this program, GIC Kids Corner, which presented by the Library of Jakarta Islamic Center. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar mitra JC semuanya? Selamat pagi, Zoma ucapkan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang selalu bersemangat, dalam keadaan yang insya Allah selalu berbahagia, dan tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala because of this wonderful and beautiful life. Karena kita sudah diberikan kehidupan yang sangat indah sekali in wherever the conditions is. Jadi in wherever we are, in whatever the conditions is. Jadi kayak di setiap apapun kondisi kita tetap harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah, maka insya Allah kita ikut terus berbahagia atas nikmat yang Allah berikan. Dan hari ini senang sekali dalam program GIC Kids Corner, yang tentunya program ini dipersembahkan oleh Jakarta Islamic Center, perpustakaannya. Dan tentunya hari ini Zoma seperti biasa akan membawakan sebuah cerita dari buku, dan buku ini masih dikirimkan dari Indonesia Heritage Foundation. Jadi perpustakaan GIC memiliki banyak sekali koleksi buku dari Indonesia Heritage Foundation, dan ini salah satu bukunya. Jadi kemarin-kemarin Zoma juga sudah sampaikan banyak sekali ya judul-judul buku dari IHF. Kali ini judul bukunya adalah Di Mana Rumahku. Di mana itu bahasa Inggrisnya adalah where, rumahku adalah my house. Jadi my itu adalah menyatakan kepemilikan kita atau kepemilikan saya gitu ya. House adalah rumah. So, di mana rumahku adalah where is my house? Where is my house? Where is my house adalah di mana rumahku. Kalau nanya di mana rumahmu? Where is your house? Jadi kalau di mana rumahmu? Where is your house? Oke. Jadi karena judulnya di mana rumahku adalah where is my house. Jadi buku ini nilai karakternya adalah suka menolong dan juga pantang menyerah. Ada lambang orange di bawah sini, sebelah kiri bawah. Nanti akan dijelaskan apa sih lambang dari warna-warna yang ada di cover judul dari buku ini. Dan kalau misalkan Mitra JC ingin mengetahui lebih lanjut juga, ingin cari-cari lebih banyak juga tentang buku-buku dari Indonesia Heritage Foundation, bisa langsung juga untuk mengunjungi kantornya di Jalan Raya Jakarta Barat, Jakarta Bogor KM 31 nomor 46 Cisalak Cimanggis Depok. Atau sekarang kan sudah banyak banget akses kita untuk mencari melalui online. Dan kita juga bisa kunjungi langsung website dari Indonesia Heritage Foundation di www atau www.ihf.or.id. Jadi langsung aja bisa visit websitenya di www.ihf.or.id. Oke. Jadi sebelum Zoma bacakan dulu ceritanya, Zoma akan membaca deskripsi dari buku ini dulu ya di awal. Naskahnya oleh Kak Anika Perdana, ilustratornya dari Kak Rigan, terus juga layoutnya dari Kak Ganjar, terus juga di sini ada penerjemah bahasa Inggrisnya dari Kak Flo Jusung dan Kak Safitri Mutia Jalil. Dan selanjutnya penyuntingnya dari Kak Farah Dina. Nah, kalau tadi di bagian depannya itu ada logo atau ada buletan yang warnanya orange. Ingat nggak adik-adik semua, kemarin Zoma menyampaikan beberapa banyak buku dari IHF tapi yang logo depannya itu warnanya merah. Kali ini warnanya orange. Ternyata ada artinya, karena di bagian panduan ini, yang warna merah, buku yang kemarin-kemarin Zoma sampaikan kepada adik-adik semua, itu adalah buku bergambar untuk mengenalkan huruf, suku kata, dan kata. Makanya sangat singkat-singkat sekali. Jadi kata per kata. Kayak kemarin belajar tentang mata. Mata adalah eyes.
mulut. Mulut adalah mouth gitu ya. Dan kali ini karena logonya tadi buletannya warnanya orange, so today kita akan belajar tentang buku cerita bergambar dengan kata-kata sederhana dalam kalimat pendek. Jadi kita sudah naik tingkatnya ke kalimat yang pendek. Oke. Langsung lanjut aja. Di sini ada seekor burung. Or in English, there is or this is a bird. Jadi burung bahasa Inggrisnya adalah bird. Tapi burungnya satu. Kalau burungnya lebih dari satu atau berkawan atau banyak, bahasa Inggrisnya adalah birds. Oke. This is a bird. Kira-kira burung ini lagi ngapain ya? Dia nanya, katanya gini adik-adik. Di mana rumahku? Where is my house? Dia bingung, mungkin dia flying somewhere. Dia terbang gitu ya ke suatu tempat, tapi dia bingung baliknya. Jadi dia asking, where is my house? Kata si burung yang satu ini. Terus kan dia bingung ya, ada tanda tanya, duh rumah aku di mana ya? Where is my house? Terus dia singgah di pohon, di rantai atau di salah satu dahan pohon gitu ya, di bagian pohon. Terus dia bingung. Terus katanya gini, tolong aku mencari rumahku. Tolong aku ya untuk mencari rumahku, katanya gitu. In English you can say, please help me find my house. Please help me find my house. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika kita ingin meminta tolong sesuatu, we can say please gitu ya. Jadi kalau misalkan kita minta tolong ambilkan sesuatu, please bring my handphone. Tolong ya ambilkan handphoneku. Please open the window. Tolong ya bukakan jendela. Please close the door. Tolong ya tutup pintunya. Jadi kata-kata tolong dalam bahasa Inggris diawali dengan please gitu ya. Selanjutnya kan burungnya bingung ya, please find my house. Tolong ya cari rumahku di mana gitu. Terus akhirnya dia terbang. This bird flying to find his house. Jadi burung ini terbang gitu ya. Duh, cari aja deh kira-kira di mana ya gitu kan sarangnya atau rumahnya. Terus dia ngelihat agak ke bawah. Apa ini rumahku? Katanya gitu. Is this my house? You can say, apa ini rumahku? Bahasa Inggrisnya adalah, is this my house? This artinya ini. Rumahku adalah my house. Jadi burungnya nanya, apakah ini rumahku? In English, is this my house? Terus, kira-kira rumahnya burung atau bukan ya? Kita akan lihat di lembaran selanjutnya. Oh no, it's fish's house. Katanya bukan, ini rumahnya ikan, bukan rumah burung gitu. No, kalau bukan no, tapi bisa juga berarti tidak. Jadi no, it's fish's house. Jadi ini adalah rumah ikan. It's bisa berarti ini. Fish, ikan, house, rumah. Jadi ini rumahnya ikan. It's fish's house. So I think the bird flying again to somewhere to find his home or his house. He's looking for something and he said, apa ini rumahku? Terus dia melihat sesuatu. Terus dia bilang, apa ini rumahku? Is this my house? Apa ini rumahku? Is this my house? Kalau kita jalan, terus kita kayak kenal nih ada rumah, terus kita nanya sama teman kita, itu rumahmu bukan? Is this your house? Or itu kan berarti agak jauh gitu ya. Is that your house? Itu rumahmu bukan? Is that your house? Tapi kalau depan mata kita, ini rumahmu. Is this your house? Gitu. Jadi this ini, that itu. This ini, that itu. Is this your house? Ini rumahmu bukan? Atau is that your house? Itu rumahmu bukan? Gitu. Jadi kita slow words by words ya belajarnya.
Jadi step by step. Terus selanjutnya, kira-kira itu rumahnya burung bukannya? Setelah dia bertanya, is this my house? Kata burungnya. Terus dia bilang gini, kelincinya, no, it's rabbit's house. Kata kelincinya, no, bukan, it's rabbit's house. Ini rumahnya kelinci. Ya, akhirnya burungnya sedih lagi deh. So where is my house? Can you find my house? Kata birdnya gitu. Terus dia ngeliat ke di dalam pohon ini ada lubang. Oh, mungkin ini rumahku, katanya. Birdsnya mungkin lupa ya rumahnya yang mana. So dia bertanya lagi. Is this my house? Katanya. Is this my house? Is this my house? Kata burungnya. Ini rumahku bukan ya? Terus ada yang keluar dari rumah itu. No, it's squirrel's house. Kata squirrelnya, no, bukan burung. Ini bukan rumah burung. It's squirrel's house. Ini rumahnya squirrel. Gitu. So, dia nanya lagi, wah, ini ada kotak nih. Jangan-jangan ini rumahnya burung ya? Kira-kira menurut adik-adik ini rumahnya bukan? So, dia nanya lagi, asking, is this my house? Katanya, ini rumahku bukan ya? Is this my house? Kira-kira rumahnya burung bukan ya? Terus ada yang keluar. Katanya, no, it's not your house, it's chicken's house. Kata induk dari si ayamnya bilang, bukan burung, ini bukan rumahnya burung. Ini adalah rumah ayam. It's chicken's house. Chicken's house. Kalau adik-adik semua suka sama ayam atau chicken. Kalau suka sama yang kriuk-kriuk, ayamnya namanya fried chicken. Jadi fried itu adalah ayam yang goreng gitu ya. Fried chicken adalah ayam goreng. Atau kita biasa cobain yang kriuk-kriuk yang ada tepungnya itu ya. Fried chicken is delicious. I like it too. Terus akhirnya burungnya flying again to somewhere to find the house. Where is my house? In the middle, in the forest, and as long as he's flying, asking, where is my house? Kata dia, mana ya rumah aku? Aku lupa banget. Tadi gitu. Kalau manusia kalau lupa bisa pakai Waze ya, atau bisa pakai Google Maps karena semua kemudahan ada di handphone. Tapi kalau bird bingung dia, confused. Where is my house? Is this my house? Selalu tanya seperti itu. So, finally he found something. Ini bapaknya atau ibunya burung ya? Atau she found something. Is this my house? Nah, ini kira-kira menurut adik-adik rumahnya bukan. Kalau dilihat dari tempatnya, kayaknya sih iya. Rumahnya burung ya. Tapi kok kosong? Kira-kira anaknya kemana ya? Kita cari tahu bersama-sama. Okay? So, the next page adalah, wah, akhirnya burungnya menemukan sarangnya atau menemukan rumahnya. Yes, this is my house. It's bird's house. Gitu. Jadi kata dia, finally dia menemukan rumahnya dan kata dia, yes, it's bird's house. Jadi akhirnya dia bertemu dengan anak-anaknya burung. Ada berapa? Ada 2 di sini. So, his or she's very happy to find the house. So, dia kembali. Berarti kalau misalnya kayak gini, kayaknya di ibu ya, atau induknya burung. Jadi kita sebutnya she aja ya. She's very happy to find the house and she's come back with her children. So, she said, thank you for helping me. Terima kasih telah membantu atau telah menolong saya. Kata burungnya. Thank you for helping me. Oke, ini ada yang menarik adik-adik. Kalau kita minta tolong sama mama kita in every morning because we like milk. Misalkan adik-adik semua suka sama susu gitu ya. Tiap pagi pengen minum susu. Mom, please give me milk. Or mom, please
bring my milk gitu ya. Kita lagi di meja makan atau lagi di kamar, mama tolong dong bawain susu aku, atau mama aku mau susu gitu ya, yang di gelas gitu. Nah, mom please bring my milk, or mom I want milk gitu, mom I want to drink milk, kayak gitu. Bisa kita katakan itu. Jangan lupa say please, karena please ini adalah sebuah kata tolong yang memang sopan gitu ya. Atau kalau misalkan kita di jalan, kita bingung, terus kita pengen nanya gitu ya, kita pengen minta bantuan, kita bingung nih, kayaknya di sekitar kita nggak kenal deh orang-orang ini gitu ya. Kita bisa katakan gini, excuse me, atau permisi. Permisi bahasa Inggrisnya adalah excuse me. Excuse me ma'am, misalkan kita ketemu sama ibu-ibu, or excuse me sir kalau kita ketemu bapak-bapak, excuse me ma'am gitu. Atau kita ketemu bapak-bapak, excuse me sir gitu ya. Kita bisa tanya misalkan kita mau minta bantuan, bisa tolong aku nggak gitu, misalkan gitu ya. Kita bisa katakan kalau orang tua, kita bentuk sopannya depannya adalah could you help me gitu ya. Kita katakan sama-sama ya, could you help me, could you help me, could you help me, could you help me gitu. Jadi excuse me ma'am, could you help me gitu. Permisi ibu bisa bantu saya nggak gitu. Jadi kita pakai kata-kata yang lebih sopan. Excuse me sir, could you help me please gitu. Bisa tolong bantu aku nggak gitu. Jadi kita bisa katakan itu. Atau kalau misalnya kita minta tolong sama teman kita yang seumuran kita bisa katakan can you help me. Jadi ada can you help me. Kalau tadi ke orang yang lebih tua atau kita belum kenal, kita katakan could you help me? Could depannya. Tapi kalau kita katakan kepada orang yang sebaya dengan kita katakan can. Can you help me? Can you help me to open the window? Bisa nggak bantuin tolong bukakan jendela? Can you help me to close the door? Bisa nggak bantuin aku tutup pintunya gitu. Jadi biasanya kalau adik-adik sama di rumah sama kakaknya gitu ya, kalau disengin, kakak close the door gitu ya, nggak usah pakai can you lagi karena udah kesel pintunya dibuka sama kakaknya ya. Tapi kalau misalkan di rumah nggak masalah sih, kita bisa katakan please close the door gitu, langsung bentuk formalnya, please close the door gitu. Tapi kalau misalnya kita minta tolong sama orang yang belum kita kenal, kita bisa katakan could you help me because I don't know where I wanna go. Misalkan dia pengen ke somewhere, tempat sesuatu, tapi dia nggak tahu. Jadi kita bisa katakan, could you help me to find this street, alamat ini, atau to find this address gitu. Jadi ada bentuk-bentuknya dalam bahasa Inggris. Jangan lupa katakan please, and don't forget to say thank you. Jadi kalau sudah kita meminta, excuse me ma'am, could you help me please? I don't know where I want to go because I don't know about this street. I want to go to this address. Could you please help me? Gitu kayak kita udah datang, terus kita nggak tahu nih ini di mana. Bisa tolong bantu saya nggak bu untuk tunjukkan jalannya? Please show me the road. Gitu. Jadi ada please-nya. Nah nanti kalau sudah dikasih tahu arahnya ke sini atau sudah dibantu, kita katakan apa? Thank you for your help, or thank you for helping me. Oke, kita sama-sama ya katakan thank you for helping me. Oke, thank you for helping me. Once more, thank you for helping me. Okay, ma'am, thank you for helping me, or thank you so much. Kita bisa katakan itu, terima kasih banyak. Thank you for helping me. Thank you so much. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Thank you so much. Jadi bisa kayak gitu. Okay, it's okay. You're welcome gitu ya. Nanti dijawabnya sama-sama gitu. So, karena kalau di buku kemarin kita latihan satu huruf, bunyi huruf itu ada latihan di belakangnya, terus ada review lagi tentang yang sudah kita pelajari di halaman depan. Nah, kalau yang satu ini bukunya langsung menuju ke pertanyaan. There is grandpa, mother, brother, and sister here and asking a question. Jadi masing-masing ada kakek, ada ibu, ada kakak, ada adik pengen nanya katanya. Kita dari kakek dulu ya.
Rumah siapa yang paling kamu sukai dalam cerita ini? Mengapa? Tadi dalam cerita ini ada rumah siapa aja? Yang pertama ada fish's house atau ada rumah ikan. Terus yang kedua ada squirrel's house atau ada rumah si squirrel. Terus yang ketiga ada apa tadi di sini? Ada chicken's house atau rumahnya chicken. Nah, yang selanjutnya baru dia bertemu dengan rumahnya ini. Dan satu lagi ada rabbit's house atau rumahnya kelinci. Kira-kira dari rumah-rumah itu adik-adik paling suka yang rumahnya siapa? Kalau Zoma suka untuk melihat ikan karena seger aja gitu. Ikan tuh dia sama teman-temannya gitu. Kalau ikan koi cantik-cantik banget warnanya. Sekarang ada lagi ikan cupang ya. Udah seninya udah bagusnya, udah estetik sekali gitu ya, dari rupanya atau bentuknya. Terus di sini mother asking for, ceritakan pengalamanmu menolong orang lain. Kira-kira adik-adik pernah nggak dibantuin minta tolong gitu ya, terus adik-adik bantuin, terus kira-kira paling inget ngebantuin siapa waktu itu atau menolong siapa waktu itu? Menolong ibu, menolong ayah, menolong kakak atau menolong adik. Pasti pernah ya. Dan kita pasti happy banget bisa nolongin orang lain. Terus di sini brother asking, bagaimana perasaan burung setelah ditolong mencari rumahnya? I think she's very happy to find her house and find again with her children. Jadi pasti seseorang yang ditolong gitu ya, pasti akan merasa senang sekali ditolong, senang sekali dibantu. Betul tidak? Pasti begitu ya rasanya. Terus di sini sister asking for, bagaimana perasaanmu setelah menolong? Mengapa? Kalau dari Zoma pribadi perasaannya pasti senang, suka bisa membantu. Kenapa? Karena kita membantu meringankan orang lain yang lagi butuh bantuan, apapun itu. Jadi kita selalu misalkan kayak katakan ke teman kita, ke best friend kita, if you want any helps, say to me, please contact me, please text me, or please WhatsApp me anytime, anywhere. Jadi kayak kalau kita udah akrab banget, kita bisa bantu orang lain, udah pokoknya WhatsApp aja atau SMS aja ya kalau butuh bantuan kayak gitu. Jadi saling membantu. Oke. Di sini our little sister say, mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena orang lain lagi kesusahan gitu ya. Jangan biarkan orang lain itu kesusahannya lebih lama. Tapi kalau kita bisa bantu, kita harus bantu. Oke? Dan di sini the last question from our little brother. Menurutmu apakah burung sudah pantang menyerah? Apa buktinya? Menurut adik-adik tadi burungnya pantang menyerah nggak? Kalau menurut Zoma tidak, karena dia flying. Pertama, dia nemuin fish's house atau rumah ikan. Tapi kan itu bukan rumah burung, akhirnya dia terbang lagi. Dia cari yang kedua, ketemu apa? Rabbit's house. Tapi bukan rumah burung, tapi ketemunya rumah kelinci. Akhirnya dia terbang lagi cari. Terus ketemu yang ketiga. No, it's not the bird's house. Bukan rumah burung, tapi yang dia temui adalah squirrel's house gitu ya. Terus dia terbang lagi, looking yang keempat kali. Kata dia, oh ini kali rumahku, tapi bukan. No, 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 kata chicken. No, it's not your home or it's not your house. It's chicken's house. Tapi ini adalah rumahnya ayam. So, flying again somewhere to find the house and finally she can find the house. Jadi akhirnya burungnya terbang. Akhirnya the bird can fly and find the bird's house. Jadi burungnya terbang. Akhirnya menemukan rumahnya si burung tersebut. So that's the end of the story of Di Mana Rumahku, tentang burung yang sedang mencari rumahnya. Jadi menurut adik-adik gimana tentang cerita hari ini? So don't forget to always help to someone's yang orang-orang minta bantuan. Jadi kalau adik-adik mama papa atau abi umi atau adik saudara-saudara minta bantuan, minta diambilkan ini atau minta ditolong taruhkan ini, please put this to the kitchen, please put this to my bedroom, kayak gitu kita bisa membantunya. Jadi kalau adik-adik semua minta tolong sama ibu sama ayah, jangan lupa katakan please gitu ya, please. Nanti kalau sudah dibantu kita bisa katakan
thank you for your help atau thank you for helping me. Oke, sekali lagi kita katakan apa? Thank you for helping me atau thank you for your help gitu. Jadi hari ini bukunya bercerita tentang menolong orang lain dan juga pantang menyerah. Never give up. Oke? Never give up. Never give up artinya adalah pantang menyerah. Aku tidak akan pantang menyerah atau aku tidak akan menyerah gitu ya. Bahasa Inggrisnya adalah I don't want to give up atau I never give up. Aku tidak akan pernah menyerah. I never give up. I never give up. I never give up. Tapi ada lagi yang agak berlebihan gitu ya. Pokoknya aku nggak mau menyerah. I never ever give up. Oke, jadi kita bisa katakan I never ever give up. I never give up. Itu juga cukup. I never give up. Misalkan bahasa pelajarannya susah gitu ya. Oh my god, it's so difficult, but I don't want to give up. I never give up. Gitu. Jadi kayak I never give up itu adalah sebuah penyemangat kalau kita harus nggak boleh cepat menyerah. I never give up. I don't want to give up. Gitu ya. I just want to try again. I don't want to give up. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama yang sulit-sulit, just say I never give up. I never give up. I never give up. Okay? That's the end of the story for today, GIC Kids Corner. Don't forget to always subscribe our YouTube GIC TV. You can find GIC Kids Corner on our channel GIC TV. Don't forget to subscribe, give your like and comments, and don't forget to share the video to your friends, and always stay tuned with us in 107.7 FM and Facebook Live Radio GIC. And don't forget to always stay tuned with us, GIC Kids Corner, only on Radio GIC every Wednesday or Thursday morning. And I'll see you next week, inshallah, and keep healthy. Don't forget to always physical distancing, wearing mask, and wash your hand regularly with soap, and always provide hand sanitizer. Thank you so much for your best attention. I'm Zoma by the end of this video. Thank you so much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.